Halo Sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Club Talent Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Xiao Yan menatap wanita berpakaian biru, yang tatapan dinginnya tertuju padanya. Setelah itu, dia menoleh dan melihat banyak tatapan di sekelilingnya. Dia tanpa sadar menjadi sedikit malu. Segera, dia mengeluarkan batuk kering dan tertawa. Jika Anda lebih tepat dalam mengendalikan api ketika Anda memurnikan pil obat dan memperpanjang waktu yang Anda gunakan untuk membentuk pil, kualitas Keiki ini. Pil akan menjadi sedikit lebih baik. Oleh karena itu, saya tidak bisa tidak mengatakan bahwa itu sangat disayangkan. Orang-orang di sekitarnya tanpa sadar menjadi gempar ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan telah memberi pelajaran pada wanita berpakaian biru ini dengan cara yang begitu tidak sopan. Tatapan mereka langsung terpana ketika mereka melihat orang yang berani ini. Jumlah orang yang memenuhi syarat untuk memberikan pendapat terakhir tidak lebih dari 5 orang. Terlebih lagi, kelima orang ini sebagian besar adalah tetua dari Departemen Alkimia. Pria berjubah hitam ini, yang terlihat cukup muda, jelas tidak termasuk di antara mereka. Wanita berpakaian biru di peron juga tercengang karena kata-kata Xiao Yan. Meskipun dia samar-samar merasakan bahwa kualitas pil obat mungkin lebih baik jika dia melakukan apa yang dikatakan Xiao Yan, dia masih memiliki karakter yang agak dingin dan sombong. Jika pihak lain adalah penatua dari Departemen Alkemis, dia mungkin cenderung mendengarkan dan belajar dengan cermat. Namun, usia Xiao Yan jelas terlihat mirip dengannya. Oleh karena itu, sulit baginya untuk menerima nasihatnya. Wajah cantiknya juga berubah agak jelek. Siapa kamu? Jangan bilang padaku bahwa tindakan mengucapkan kata-kata acak sebenarnya bergantung pada siapa orangnya. Jika Anda merasa apa yang baru saja saya katakan salah, Anda dapat memilih untuk mengabaikannya. Xiao Yan tersenyum tipis dan menjawab dengan santai. Xin Lan sejenak bingung setelah mendengar kata-kata tenang dari Xiao Yan. Dia jelas-jelas membosankan. Hanya ada sedikit orang di akademi dalam yang mau berbicara kepadanya dengan cara seperti ini. Dia segera mengertakkan gigi peraknya sedikit dan berkata, "Ini adalah markas Punch Gate, hanya anggota Punch Gate yang diperbolehkan masuk. Anda berjalan secara acak bahkan tanpa mengenakan lencana, ini melanggar aturan. Anda terikat pada subbagian mana?" Setelah mendengar kata-kata Xin Lan, anggota gerbang Pan di sekitarnya juga menemukan bahwa Xiao Yan tidak mengenakan lencana. Tatapan mereka segera menjadi lebih hati-hati. Gerbang Pan memiliki aturan ketat bahwa siapapun yang berjalan di dalamnya harus mengenakan lencana. Aturan ini adalah sesuatu yang diketahui semua anggota Punch Gate, oleh karena itu, jarang ada masalah serupa dengan apa yang terjadi sekarang. Bagaimanapun, gerbang Pan saat ini tidak lagi longgar seperti dulu. Saya datang untuk mencari seseorang. Xiao Yan agak tidak berdaya saat dia merasakan tatapan hati-hati itu, karena tidak kembali ke akademi dalam selama 2 tahun. Dia tidak menyangka akan dihadapkan pada interogasi yang memalukan. Mencari seseorang? Jika orang luar memasuki gerbang Pan untuk mencari seseorang, pasti ada seseorang yang mengawal mereka. Menerobos masuk secara acak tidak akan menjadi hal yang baik. Xin Lin berjalan menuruni platform tinggi dan segera membawa aroma samar yang tenang saat dia muncul di depan Xiao Yan. Matanya menyapu wajah yang terakhir. Perasaan akrab itu menjadi semakin pekat. Bahkan nada suaranya yang awalnya dingin telah sedikit menghangat. Lain kali kamu harus berhati-hati. Siapa yang kamu cari? Hu Jia dan Wu Hao, minta mereka untuk datang dan menemui saya. Xiao Yan mengusap kepalanya dan tersenyum saat dia menjawab. Wajah Xin Lan dan orang-orang di sekitarnya tanpa sadar menjadi agak aneh setelah mendengar kata-katanya. Saat ini, posisi Wu Hao dan Hu Jia di akademi dalam sangat luar biasa. Bahkan anggota Punch Gate jarang melihat mereka. Namun, pemuda berjubah hitam ini benar-benar membuka mulutnya dan meminta mereka berdua keluar dan menemuinya. Senior Hu Jia dan Senior Wu Hao biasanya sangat sibuk, tidak mudah untuk melihatnya. Terlebih lagi, kamu bukan satu-satunya di akademi dalam yang ingin melihat mereka berdua. Xin Lan menggelengkan kepalanya, tangan halusnya membelah rambut hitam di depan keningnya saat dia berbicara dengan nada tenang. Dia saat ini memperlakukan Xiao Yan sebagai siswa biasa yang diam-diam menyelinap ke gerbang Pan. Ini bukan pertama kalinya orang seperti itu muncul. Xiao Yan tertawa getir mendengar kata-kata ini dari Xin Lan. Dia segera mengangkat kakinya dan berjalan menuju kerumunan. Orang-orang berpisah saat dia melakukannya dan seorang wanita muda yang mengenakan gaun berwarna merah berdiri terpaku. Sepasang mata besar berair menatap tajam ke arah pemuda berjubah hitam yang sedang berjalan mendekat.
Wanita muda itu mengenakan gaun merah dan memiliki sosok yang tidak bisa dianggap tinggi. Sebaliknya, hal itu memberi seseorang perasaan kecil dan cantik. Tentu saja, meskipun ukuran wanita muda itu, yang terlihat kecil dan cantik, dadanya yang besar jarang terlihat, wajah cantiknya memancarkan pesona memikat di tengah kemurniannya. Kecantikan ini tidak lebih buruk dari wanita berpakaian biru itu. Hal ini terlihat dari tatapan kagum yang berulang kali dilontarkan. Langkah kaki Xiao Yan berhenti di depan wanita muda berpakaian merah itu. Dia menatap wajahnya yang berubah menjadi kusam setelah melihatnya dan tanpa sadar tersenyum. Segera, dia mengulurkan tangannya dan menepuk kepala yang terakhir di depan tatapan semua orang yang tertegun sebelum berbicara sambil tersenyum, "Kamu telah berkembang."